طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له rawahu Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Pak, insyaallah subuh kali ini kita masuk kepada hadisul ashir, hadis yang ke-10. Setelah kita kaji hadis yang ke-9 cukup panjang, dan Pak insyaallah kita memasuki hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang topik bahasan berkaitan dengan at-tayyibul halal syartul qubul. Bagus lagi halal adalah merupakan syarat diterimanya. Syarat penerimaan atau syarat diterimanya suatu amalan. Bagus lagi halal, at-tayyibul halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu bagus dan tidak akan menerima sesuatu illa kecuali juga dengan cara yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan kepada para mursalin, orang-orang yang menjadi utusan Allah atau para rasulnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah dengan amal saleh. Wa qala ta'ala, dan pada ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati, dari yang baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajul, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan di dalam ini hadis, ar-rajul, seorang yutilus safar, yang dalam perjalanan jauh, as akhbar yamuddu yadayhi ila samai fayaqulu ya rab ya rab, yang dimana sebagai seorang musafir as wa akbar, ya pakaiannya berdebu, lengket pada tubuhnya karena sebagai seorang musafir kusut. Sebagaimana layaknya orang musafir, kita umpama pergi dari Tembilahan ke Pekanbaru, itu kusut awak kita, rambut acak-acakan, kemudian juga mungkin dengan bau badan yang tidak nyaman, kemudian mulut pun juga ngomong tidak sedap, macam-macam, namanya orang perjalanan. Yamutu yadahi ila samai, ketika ia mengadahkan kedua telapak tangannya ke langit, ya Rab, artinya dia meminta, dia bermohon, dia berdoa kepada Allah. Akan tetapi kata Rasul, mat'amhu haram, makanan yang ia makan, makanan yang haram. Jazakallah khair. Jenisnya, kalaupun tidak, makanannya halal jenisnya, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Masyarabuhu haram, minumannya pun juga demikian. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya mungkin ia dapatkan dengan cara mencuri. Kalaupun cara membeli ia perolehnya, tapi uangnya hasil curian. Artinya ia peroleh ke semua itu dengan cara yang tidak dibenarkan dan cara yang tidak yang dengan cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ghudhiyatil haram, makanannya
dia tumbuh dan dibesarkan dari perkara-perkara yang haram, fa anna yustajabalah. Fa anna yustajabulahu, bagaimana Allah akan kabulkan permintaannya. Baik, hadis ini luar biasa. Maka kata ulama, hadzal hadits min al ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabadi'il ahkam. Ini merupakan hadis yang dengannya kita bisa menetapkan kaidah-kaidah dalam agama dan merupakan pondasi mabanil ahkam yang di dalam ini hadis, yang dengan ini hadis banyak hukum-hukum yang kita bisa munculkan. Wa alaihi al-umdatu fi tanawulil halal wa tajannubil haram. Ini dasar utama untuk agar kita senantiasa melakukan perbuatan atau mendapatkan hal-hal yang dihalalkan dengan cara yang dibenarkan oleh agama, wa tajannubil haram, serta menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Ini luar biasa, ini hadis. Kadang banyak hadis ini terabaikan oleh kita. Contoh kecil saja. Kita kadang berdoa dan bermohon kepada Allah, tapi doa kita kenapa kadang dikabulkan? Padahal kita katakan, bukankah Allah ud'uni astajib lakum, kata Allah, mohonlah, mintalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Allah sudah berjanji, dan Allah bila berjanji la yukhliful mi'ad, tidak akan ingkar dengan janjinya. Lalu kemudian kita pertanyakan, saya sudah berdoa, saya sudah bermohon kepada Allah, saya sudah meminta, falima lam yustajab, tapi kenapa tidak dikabulkan? Belum Allah ijabahkan. Apa kemudian kita salahkan Allah? Tunggu dulu. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Kalaupun kita bermohon dan berdoa, meminta, sudah kita meminta kepada Allah, tapi belum juga Allah kabulkan, bukan berarti Allah ingkar dengan janjinya. Mungkin syarat pengkabulannya itu yang belum terpenuhkan. Atau atau bisa jadi ada hal-hal yang dapat mencegah doa kita dikabulkan. Ada hal yang kita perbuat, yang kita lakukan sehingga doa yang kita mohonkan kepada Allah merdu dan tertolakkan. Ini satu di antaranya. Ini hadis mengingatkan kita. Hendak minta doa kita diijabahkan, kita ingin permohonan kita Allah kabulkan, tapi ternyata makanan kita tidak kita pelihara. Makanannya haram. Memang makanannya makan nasi halal, tapi cara mendapatkan nasi itu dengan cara yang haram. Uangnya kita beli, okelah halal, tapi uangnya ternyata hasil curian, uangnya ternyata hasil korupsi, uangnya ternyata hasil makan riba dan lain sebagainya. Ini yang kita kadang tidak sadarkan. Maka saya teringat dengan sebuah ungkapan, sebuah riwayat yang menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasul, doakan saya. Apa yang diperinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasul di dalam doanya, Sa'ad bin Abi Waqqas kepengen Rasul mendoakan biar supaya beliau menjadi satu di antara orang yang doanya mustajab. Nah, itu keinginan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasul, ud'uli bi an akuna mustajabad da'wah. Tolong doakan ya Rasul biar aku menjadi orang yang doanya Allah kabulkan. Itu yang diinginkan. Kan hebat kalau doanya dikabulkan. Ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa. Tidak semua doa yang kita mohonkan kepada Allah langsung Allah ijabahkan seketika. Karena dalam hadis itu ada 3 kemungkinan. Kita berdoa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah ijabahkan seketika. Yang kedua, Allah tangguhkan dalam pengijabahan. Bisa jadi bukan untuk kita, tapi untuk anak kita. Bisa jadi bukan untuk anak kita, tapi untuk cucu kita, untuk keturunan-keturunan kita. Itu bisa jadi. Allah tangguhkan. Jadi apa yang kita hasilkan hari ini bukan semata-mata karena usaha kita. Kita sukses bisnisnya bukan karena semata-mata usaha kita, tidak. Itu bisa jadi karena doa orang-orang tua kita dulu. Doa orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, yang doanya Allah ijabahkan.
tapi bukan untuk mereka, untuk kita anaknya, untuk kita cucunya. Itu doa orang-orang tua kita. Jadi bukan semata-mata suksesnya kita gara-gara kita. Suksesnya kita hanya semata usaha kita, tidak. Karena Allah tangguhkan apa yang diminta hambanya, tidak untuk dirinya tapi untuk orang-orang sesudahnya. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah gantikan yang lebih baik dari apa yang kita minta, karena Allah yang maha tahu akan keadaan kita. Maka kuncinya untuk kebahagiaan itu, kata Rasul apa? Wardo bima qasamallah takun agnan nas. Jadi kalaupun kita meminta, ternyata Allah berikan lain dari apa yang kita minta, ridho, itu kunci bahagianya, kunci kebahagiaan yang kita akan raih nanti. Sebab kenapa Allah memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, kalaupun tidak sesuai dengan yang kita minta, yakin itu adalah suatu kebaikan. Karena Allah maha tahu. Yang kita minta belum tentu baik untuk kita. Yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita. Lihat dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tu'ibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci justru sebaliknya membawa kebaikan untukmu, tapi sebaliknya yang kau sukai, yang kau cintai justru membawa kepada kebinasaan, naudzubillah. Maka kunci apa? Kata Rasul, warda bima qasamallah takun agnan nas. Ridha dengan apa yang Allah tetapkan, kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara yang kaya. Hidup akan bahagia. Kita minta ini, Allah berikan, ternyata lain. Ridha. Kalau kita minta Allah ijabahkan, yakin itu adalah satu kebaikan untuk kita. Kita maksimalkan dalam penggunaannya, kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun Allah tidak berikan untuk kita, sabar, karena kita yakin apa yang kita minta Allah ijabahkan. Kalaupun tidak untuk kita, tapi untuk orang-orang sesudah kita, untuk generasi kita, anak kita, cucu kita, semua keturunan-keturunan kita. Maka lihat orang-orang soleh itu tidak luput dari doa kakek-kakeknya yang soleh, orang tuanya yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Maka kita minta doa-doa mereka. Kita minta doa-doa mereka. Kadang doa yang kita mohonkan, sekali lagi Allah tangguhkan. Baik, kita kembali kepada hadis. Innallaha tayyibun, apa yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah baik? Ayu tahirun munazzahun anin naqais. Artinya Allah itu terlepas daripada segala kekurangan. Itu makna daripada innallaha tayyibun. Allah terlepaskan, munazzah, daripada segala bentuk kekurangan, karena Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Kekurangan itu ada pada kita. Namun kita kada sempurna, Allah nang maha sempurna. La yaqbalu illa tayyiba, artinya kata ulama, la yaqbalu minal a'mal wal amwal illa ma kana khalisan minal mafsadah aw halala. Makna dari la yaqbalu illa tayyiba, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Allah tidak menerima sesuatu yang baik kecuali yang baik pula. Maksud yang baik di sini, la yaqbalu minal a'mal, Allah tidak akan terima dari amalan yang kita perbuat, awil amwal, atau harta sedekah yang kita sedekahkan, illa, kecuali maka khalisan minal mafsadah, apa yang kita perbuat itu, apa yang kita berikan itu benar-benar terpelihara ia dari kerusakan. Mungkin riaknya, mungkin haramnya, itu terpelihara semua. Kita beramal, amalan yang akan menjadi atau yang bernilai di sisi Allah, kalau amalan kita itu tayyib, kalau amalan kita itu baik, bersih, terpelihara daripada riaknya, terpelihara dari sum'ah ujubnya. Kalau dengan harta yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan terpelihara daripada yang diharamkan oleh Allah. Bukan hasil curian. Nya ada juga yang berpendapat, uang korupsi ini memang haram, uang curian ini haram, tapi kayak apa cara menghalalkannya? Keluarkan zakatnya, ujarnya 2,5%.
Bahkan kada tanggung-tanggung aku marah aja 10% mengeluarkan zakat biar halal. Kada mau ini. Niat baik untuk bersedekah. Tapi caranya tidak baik sesuai dengan dalam pandangan agama. Niat baik untuk melakukan, untuk kita lakukan tidak merubah status keharaman sesuatu perbuatan. Nah, niatnya baik. Baik, apa? Membantu orang. Anu jah aku hendak bersedekah, tapi nanti sedekahkan harta orang, bukan harta surang. Namun harta surang maka bernilai di sisi Allah. Ini harta orang yang disedekahkan, hartanya kada. Kan niatnya baik. Apakah niat yang baik ini dapat merubah status keharaman mengambil harta orang walaupun dengan niat kebaikan? Tidak bisa, kata ulama. Makanya kalau memang niatnya baik harus juga dengan cara yang baik. Bukan niat baik dengan cara melakukan keburukan, apalagi dosa kejahatan, na'udzubillah. Dan itu kejahatan tidak akan bisa untuk dihalalkan sekalipun dengan niat kebaikan. Ini banyak bisa kita kaitkan dengan kasus-kasus yang lain. Apa umpama, banyaklah macam-macam. Itu tadi bentuk satu di antara contoh. Ketika hendak membangun masjid, duitnya duit hasil korupsi. Bangun masjid bagus, tapi duit yang disedekahkan dari hasil curian. La yaqbalu illa thayyiba, tidak akan bernilai di sisi Allah amalannya. Dan perbuatan itu tetap hukumnya haram. Baik. Oleh ulama menyebutkan at-tayyibul maqbul, inna qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yashmalu al-a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqadat. Jadi kata ulama berkaitan dengan sabda Rasul bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima satu kebaikan kecuali yang baik, itu mencakup akan segala macam baik perbuatan ataupun dengan harta yang disedekahkan, awil aqwal, qaul ataupun ucapan, awil i'tiqadat atau keyakinan. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal. Contoh dalam segi perbuatan, tidak akan Allah terima suatu amalan itu illa makana tayyiban tahira minal mafsadat, kecuali amalan itu terbebaskan, terpeliharakan dari segala hal yang dapat merusak amalannya. Karya wal ujub, seperti riya. Amalnya, tapi amalannya ada riyanya atau rusak. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Amun ada orang beramal tapi ingin dapat pujian, berarti amalannya rusak. Amalannya kada baik, nang kada baik itu kada akan diterima di sisi Allah, tidak akan bernilai di sisi Allah. Itu dalam bentuk satu di antara contoh dari perbuatan. Kita beramal tapi riya, itu kan rusak amalan kita. Ada yang merusak amalan kita, berarti amalan kita kada baik. Dan Allah tidak akan menerima satu kebaikan kecuali dengan cara yang baik. Walaupun kita beramal, amalan itu sudah bagus, tapi caranya kada baik. Kenapa? Di situ ada unsur riyanya, berarti beramal bukan karena Allah. Kada bernilai. Kita bersedekah karena riya, kada bernilai. Kamathali Safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah. Itu diperumpamakan batu yang di atasnya turab, pasir. Tiba-tiba hantaman dahsyat dari air, cus, asabahu wabil fatarakahu salda, kan ada bekasnya, habis seketika pasir itu. Nah, kita beramal tapi riya, kan ada nilainya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian, kata Allah, bil man, dengan menyebut-nyebutnya.
Itu aja kada aku bahari nang menyekolahkan, kada tuntongnya S1 nya. Diceritakan kemana-mana, itu menyebut-nyebut kebaikannya. Merasa berjasa atas apa yang telah ia perbuat dan lakukan, ibaham habis pahalanya. Wal adha, dan menyakitkan. Nang diceritakan belum tentu bisa terima. Sakit hatinya, dilecehkan, dihinakan. Maka kadang kalau orang yang menerima sedekah itu, kalau bisa ditutupi. Makanya lihat dalam hadis, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Satu hadis yang dimana hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Kan dalam hadis itu disebutkan, satu di antara 7 golongan orang yang Allah berikan perlindungan kelak pada yaumul qiyamah. Lihat, rajulun tasaddaqa fa akhfa. Orang yang bersedekah lalu dia bersedekah dan dia sembunyikan, artinya kada koar-koar, kada mau ucapan, kada menceritakan kemana-mana, bilman menyebut-nyebutnya. Hatta, lihat kalimatnya, perumpamaan yang diperumpamakan oleh Rasul, la ta'lam shimalu ma yunfiqu yaminu, ma yunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya kada tahu apa yang diimpakkan oleh tangan kanan. Itu sampingnya kada tahu tangan kiri, artinya bersedekah tapi kada dikoar-koarkan, bersedekah tapi kada diceritakan kemana-mana, disebut-sebut akan kebaikannya, itu rusak pahalanya. Amun kayak itu Ustaz, kayak apa? Pengumuman di masjid hari Jumat diumumkan terus, nang sedekah sipulan sekian, sepulan sekian. Kayak apa? Kan dalam Al-Quran tuh bisirran wa alaniyah. Surah Al-Imran kalau tidak khilaf ya. Allahumma shalli ala. Kalau tidak khilaf itu. Apa kata Allah? Bukan surah Al-Imran, surah Toha. Fatir kalau tidak. Ya surat Fatir. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. 3 amalan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu untuk mendapatkan keuntungan. Yarjuna tijaratan lan tabur, berharap keuntungan yang tidak akan pernah merugi. Berniaga ia dengan Allah. Apa dia? Innalladzina yatluna kitaballah, baca Quran 1. Wa aqamus shalah, salat 2. Lihat yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kan boleh. Dan mengimpakkan sebagian hartanya sir, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau alaniyah, terang-terangan. Keduanya boleh. Berarti tidak ada masalah, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau niatnya untuk mengajak orang untuk juga bersedekah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau niat untuk sombong-sombongan, ini yang kada dibolehkan. Jadi mengumumkan kalau niat untuk kesombongan, itu tergantung ke orangnya aja lagi. Jangan pulang kisah ada nang kadang-kadang beberapa orang di masjid tuh kisah di apa nih? Kita ambil pelajaran di YouTube cerita pendek itu ya. Diumumkan si fulan 500.000, si fulan 300.000. Wah, orangnya ada aja Pak. Wah, itu aku ya. Si fulan sekian, lalu bercerita antara satu sama lainnya. Orang jamun bersedekah jangan diumumkan. Nang seekong hantu ria tuh pulang tuh ya. Nang seekong banyak mengomentari. Terakhir 1 juta si fulan 1 juta. Apa aja nang 1 juta tadi? Orang jahat sedekah kada usah diceritakan, harus ikhlas. Kada payah disambatakan tuh kayak aku nang terakhir tuh. Jangan sama aja menceritakan. Sama menceritakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan. Sama, kada ikhlasnya. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri kada tahu apa yang diimpakkan oleh tangan kiri, oleh tangan kanan. Maka kata Dr. Wahba Az-Zuhairi Allah yarham, itu beliau membedakan amun sedekah yang hukumnya wajib boleh. Abdol, bukan boleh, abdol. Kalau boleh keduanya boleh.
Afdolnya diterangkan, dikasih tahu, diberitahukan. Tapi kalau sedekah sir, saya ulangi, kalau sedekah sunnah selain daripada zakat, ini kan selain daripada zakat itu sedekah biasa, itu sunnah afdolnya, bukan kada boleh, afdolnya itu sir, kada usah disebut-sebutakan. Itu afdolnya. Biar supaya apa? Biar kita bebas daripada riya, terpelihara hati. Jadi walaupun sedekah itu boleh secara terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, kada ada masalah. Yang penting terkait dengan hati masing-masing. Kalau memang ikhlas kada masalah, tapi kalau kada, ini yang menjadi masalah. Maka ujar Sidin, kalau dengan bentuk sedekah biasa, kalau wajib hukumnya selain daripada zakat, afdolnya kada usah diumumkan, kada usah disebut-sebutakan. Untuk apa? Menjaga hati kita daripada riya. Itu menjaga. Tapi amun disebutakan asal kada riya, kada masalah. Cuman khawatirnya di situ riya akhirnya. Baik. Ini yang pertama contoh dari perbuatan amalan kita. Ujar ulama, la yaqbalul a'mal, Allah tidak, la yaqbalullahul a'mala, Allah tidak akan terima satu amalan kecuali amalan itu terbebaskan, terpeliharakan dari hal yang merusaknya. Contoh sepertinya diantaranya adalah riya. Jadi yang baik itu harus caranya baik juga. Jangan sampai kebaikan kita lakukan dengan cara yang kada baik. Wala yaqbalu minal amwali illa ma kana thayyiban halala, dan Allah tidak akan terima ada sedekah dari harta yang kita sedekahkan illa kecuali ma kana thayyiban halala, baik dan sekaligus halal. Jadi sedekahnya harta yang disedekahkan itu halal. Itu contoh juga dalam segi harta. Wala yas'udu ilaihi minal kalam illa ma kana thayyiba. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Wa qasama Allah ta'ala al-kalam ila thayyib wa khabith. Faqala subhanahu daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kali ucapan-ucapan ini pun juga mestinya dengan ucapan yang baik. Ucapannya ucapan baik, bukan dengan ucapan-ucapan yang buruk dan lain sebagainya. Ini poin yang pertama, bahwa sungguh yang dimaksudkan kata beliau di dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, itu mencakup baik daripada perbuatan maupun harta benda yang disedekahkan atau perkataan dan juga dengan i'tiqad, keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifa yakunul amal maqbulan thayyiba, bagaimana amalan kita itu bisa dikategorikan amalan yang diterima dan baik. Inna min a'dhami ma yaj'alu amalal mu'min thayyiban maqbulan tiba mat'amuhu wa ilhu. Jadi kata ujar ulama, inna min a'dhami ma yaj'alu amalal mu'min thayyiban maqbula, suatu hal yang dapat menjadikan amalan seorang mukmin itu baik dan juga diterima di sisi Allah. Maka apa upayanya? Hendaklah makan dengan makanan yang baik lagi halal. Itu biasanya amun orang makanannya terpelihara, amalannya pun akan terjaga. Saya ulang, kalau makanannya terpelihara, amalannya terjaga. Karena itu sumbernya makanan. Kalau kebiasaan sudah makan yang haram, amalannya pun kada baik yang akan dilakukannya. Bawaannya hendak maksiat saja. Karena makanannya itu tadi. Tapi kalau makanannya makanan yang baik lagi halal, tak insya Allah dari makanan itulah orang itu akan Allah peliharakan ia daripada kemaksiatan. Bawaannya hendak melakukan ketaatan saja. Maka ujar Sidin, ujar ulama, kayak apa? Biar supaya membuat amalan kita itu bernilai, membuat amalan kita itu bisa diterima, amalan yang baik lagi diterima.
Ujar Sidin, satu di antaranya jaga makanan, jangan sampai memakan makanan apa yang tidak halal dan tidak baik. Baik lagi halal. Jaga makanan. Karena kata ulama, kalau nang masuk baik, baik nang keluarnya. Tapi kalau nang masuk itu buruk, kotor, kotor amalannya. Nang masuk halal, insya Allah kebaikan yang dilakukannya. Tapi nang masuk haram, maka maksiatlah yang akan diperbuatnya. Itu dari makanan. Saya teringat dengan kisah ini untuk pembelajaran bagi kita. Kita anak belajar di pesantren, anak belajar di sekolah ini, sekolah itu, tingkat ini untuk menuntut ilmu. Dan bahkan kita juga menuntut ilmu. Yang walaupun kita kada formal. Ada kisah anak bebal nang kada masuk bisa menerima pelajaran. Ya kalau kita bahasakan bukan bungol lagi tapi tambuk sudah. Ngalih benar memahami ilmu tadi. Datang kepada gurunya menceritakan kenapa nih ngalih benar memahami kada kawa, apalagi ingat mahapal. Apa menjadi penyebabnya? Kok bebal betul? Ujar Sidin gurunya, coba perhatikan apa nang dimakan, ujar Sidin. Perhatikan makanan punah. Halalkah kada? Si murid ini tadi yakin kada ada nang haram nang dimakannya. Makanannya halal, cara mendapatkannya pun halal. Ujar gurunya, dari mana kau mendapatkannya? Aku nukar. Nukar pakai apa? Duit. Duit dari mana? Dari orang tua. Coba takuni orang tuamu, ujar Sidin. Tuh duit dari mana inya dapat untuk dikirim ke anak belajar di pesantren, untuk mengirim anak belajar di perguruan tinggi, itu dari mana duitnya? Ditelusurilah, boleh lalu bertakunlah ia kepada orang tuanya. Kebetulan yang masih hidup umanya, mak ini duit dari mana? Sagan mama, mama mengirim, sagan mengirim tuh nah, sagan belajar ulun dari mana duitnya? Ujar mamanya itu halal, dari upah, dari gaji. Aku mengambil upah baulah roti, baulah gambung. Kebujuran mamanya memang baulah wadai tadi. Mengambil upah dari satu tuan, dari satu majikan. Kada haram itu hasil halal, perbuatannya baik. Tidak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya Allah tampakkan di malam harinya ketika tidur. Saat tidur Allah perlihatkan kebenaran. Luar biasa. Apa yang Allah perlihatkan? Biasalah ketika si ibu tadi mau ulah wadai, begawi. Saat begawi, wadai akan dimasak itu diadon. Adonannya itu dicampur banyak campurannya. Gulanya, garamnya, vanilinya umpamanya. Dan macam-macam lah. Saat sebelum dibakar, sebelum itu dimasak, dicicipinya dulu. Nah, pas kada, ojak orang gulanya tambahi lagi, diaduk lagi, cicipi pulang, amun pas hanyar dimasak. Nah, mencicipi ini nang kada ingat untuk minta dihalalakan, coba. Sekedar mencicipi. Akhirnya inya terbangun daripada tidurnya, langsung tasadarakan akan perbuatannya. Esoknya datang kepada tuan dan majikannya. Ia ceritakan bahwa inya belum sempat minta dihalalkan yang cicipan tadi itu. Nah, secuil saja untuk merasakan, bukan untuk apa-apa, untuk merasakan manis kada, sesuai pas kada, hanyar dimasak. Cuman minta dihalalkannya lupa. Akhirnya inya minta dihalalkan. Ujar tuannya, aku halalkan sudah. Ini kan orang yang luar biasa. Akhirnya setelah dihalalkan, ilmu yang didapatkan, Masya Allah, tabarakallah. Anaknya yang tadinya bebal jadi ulama besar. Itu sebab karena makanan. Apa yang kita kirimkan untuk anak kita belajar itu sangat berperan. Keberhasilan anak kita, ilmu yang ia dapat, itu juga tidak kalah penting dengan uang yang kita kirim. Itu dari mana kita dapatkan duit itu? Amun halal, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Tapi amun haram, yaitu ilmunya kada berkah tadi. Tinggi sekolahnya, tapi kada menjadikan ia lebih dekat kepada Allah.
S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, tapi sembahyang nggak ada. Man izdada ilma wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi ilmu yang bertambah tidak menjadikan ia untuk meraih dan mendapatkan hidayah daripada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da. Semakin jauh ia daripada Allah. Kada berberkah ilmunya itu tadi. Han coba. Itu gara-gara makanan. Jadi kata ulama, kalau nang sedikit haja bisa menjadikan terhalangnya kebaikan untuk kita, apalagi nang ganal. Nah, tak terhalang nang sedikit itu dapat menghalang nang kebaikan, apalagi nang ganal. Orang sudah kada peduli lagi dengan halal dan haram. Orang memikirkan yang penting makan, yang penting kita dapat duit, yang penting kita kaya, yang penting kita sugih, yang penting bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Halal haram kaina dahulu. Na'udzubillah. Ini yang menjadi penyebab terhalangnya dan menjadikan amalan kita tertolakkan oleh Allah. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Jadi kata ulama, amun hendak amalan kita itu baik lagi diterima, maka bagusakan makanannya. Kita perlu perhatikan, ini halal kada? Oh, ini halal, bismillah. Makanannya baik, cara mendapatkannya baik, insya Allah kebaikan yang kita akan keluarkan. Amalan kita baik, hati cenderung untuk melakukan ketaatan, hati membenci kemaksiatan, karena yang kita masukkan itu baik. Tapi amunan dimasukkan ke diri kita, ke anak kita, itu tadi. Anak kita bebal, anak kita macal, anak kita jauh daripada Allah, dinasihatkan kada mampan. Nauzubillah. Itu perlu kita perhatikan dari segi makanannya, yang lengket di tubuhnya itu nah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, itu perlu diperhatikan. Maka usahakan semua, yakin seyakin-yakinnya kalau itu semua dari cara yang benar. Maka saya teringat dengan sebuah nasihat ulama ketika seorang akan menuntut ilmu, ujar sidin, satu di antara tiga yang dinasihatkannya apa? Wala ta'kulul khubza illa ba'da tayakkana minal halal. Jangan kamu memakan sesuatu kecuali kamu sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa yang kau makan itu adalah makanan yang halal. Ini poin yang kedua. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.